Pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas dan berdiskusi tentang materi struktur data, mata kuliah struktur data dan algoritma, yaitu tentang metode pengurutan merge sort. Kita akan lihat dulu bagaimana definisi dari algoritma merge sort ini. Metode ini adalah metode pengurutan lanjut yang hampir sama dengan metode quicksort, di mana mereka sama-sama menggunakan konsep divide and conquer, di mana setiap data, kumpulan data itu dibagi menjadi dari dua kelompok, yaitu data S1 itu kelompok yang pertama, dan kemudian untuk S2 untuk data yang kedua, di mana kedua kelompok tersebut tidak beririsan atau disjoin. Proses pembagian data bisa kita lakukan secara rekursif, artinya bagian yang tadi yang setelah kita bagi antara menjadi dua buah kelompok, dan setiap kelompoknya akan dibagi lagi menjadi dua, sehingga nanti kita akan memperoleh subbagian menjadi tunggal. Ini kalau kita punya kumpulan data dinamakan dengan S, kemudian data S itu dibagi menjadi S1 dan S2, kemudian S1 dan S2 masing-masing dibagi menjadi dua lagi, sampai kita menemukan subbagiannya adalah subbagian yang tunggal. Setelah kita proses pembagian menjadi dua kelompok, proses penggabungan atau merge itu perlu kita lakukan sehingga kita bisa mengurutkan data, apakah itu berdasarkan ascending atau dari kecil ke besar, ataupun dari descending menggunakan algoritma descending dari besar yang terkecil. Proses penggabungan ini dilakukan sampai semua data tergabung, dan kita bisa menemukan dari data S, data yang pertama yang kita bagikan menjadi S1 dan S2 menjadi terurut dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Melihat algoritma seperti yang kita jelaskan tadi, kita akan langsung tahu bahwa dan prediksikan bahwa kompleksitas algoritma merge sort ini adalah big O of n log n. Secara umum, algoritma merge sort dapat diimplementasikan secara rekursif. Fungsi rekursif adalah sebuah fungsi yang di dalam implementasinya memanggil dirinya sendiri. Pemanggilan diri sendiri ini berakhir jika kondisi tertentu terpenuhi, atau dengan kata lain, kalau sebuah fungsi itu akan berhenti bila kita definisikan sebuah kondisi tertentu sehingga fungsi itu tidak memanggil fungsi itu sendiri. Pada contoh ini, terminated condition atau kondisi yang terpenuhi ini, misalnya S, di mana S itu memiliki ukuran datanya, ada jumlah data dari kelompok S itu lebih besar daripada 1, datanya itu masih belum tunggal. Namun kalau seandainya datanya sudah menjadi 1, ukuran datanya S dari menjadi sama dengan 1, kondisi ini yang akan terpenuhi untuk memberhentikan fungsi rekursifnya. Contoh algoritma dari merge sort, ada inputan n elemen
dari data S, kemudian ada sebuah data yang membandingkan dengan data S, dan output dari pada algoritma ini adalah sebuah data S yang terurut berdasarkan data pembanding yang kita punya tadi. Misalnya, jika ukuran data S atau elemen dari data S itu lebih besar daripada 1, sub data atau subkelompok daripada S, yaitu S1 dan S2, itu akan memanggil lagi sebuah fungsi, yaitu fungsi partisi daripada S, dan ukuran dari S dibagi dengan 2. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam kelompok S1 dan ke dalam kelompok S2, lalu kelompok S1 dan kedua dilakukan lagi fungsi recursive merge sort terhadap S1 dan S2, sehingga kita memperoleh sebuah fungsi rekursif yaitu S1 dan S2. Setelah kita lakukan fungsi rekursif merge sort untuk S1 dan S2, sub daripada S1 dan S2 dimasukkan, di merge melalui sebuah fungsi, yaitu fungsi merge, dan akan mereturn sebuah kumpulan data yang dimasukkan ke dalam variabel S. Nah, fungsi merge ini sendiri berfungsi untuk menggabungkan hasil pengurutan dari sub bagian S1 dan S2 berdasarkan urutan tertentu. Artinya S1 dan S2 bisa diurutkan berdasarkan ascending ataupun diurutkan berdasarkan descending. Kompleksitas program penggabungan ini, yaitu program merging atau merge sort, itu adalah program penggabungannya itu adalah log big O of n. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagaimana algoritma merge sort memanggil fungsi merge, di mana fungsi merge itu berfungsi untuk menggabungkan dua buah kelompok, yaitu S1 dan S2. Nah, algoritma merge itu memiliki dua buah parameter, yaitu parameter S1 dan parameter S2. Di sini inputannya adalah data S1 dan S2 dengan N bagi 2 elemen per data. Sedangkan output daripada algoritma merge itu adalah data terurut dari penggabungan S1 dengan S2. Perhatikan algoritma berikut ini. Sekarang kita memiliki sebuah kumpulan data yang kita berikan nama variabelnya itu adalah S. S dia memiliki inputan data yang kosong. Kemudian algoritmanya, selama data S1 tidak kosong dan data S2-nya tidak kosong, yang dilakukan adalah elemen pertama daripada S1 dibandingkan dengan elemen pertama daripada S2. Jika elemen pertama daripada S1 itu lebih kecil daripada elemen pertama daripada S2, untuk proses S, untuk data set S, dimasukkan sebuah data yang merupakan data yang pertama daripada S1. Jadi di subset daripada S, yaitu S1, diambil data pertamanya, dimasukkan ke dalam dataset S. Lalu data pertama dari S1 di remove, sehingga data dari S1 akan berkurang jumlahnya. Jika kondisi tadi tidak terpenuhi, yang dilakukan adalah kita ambil data pertama daripada S2 dan dimasukkan ke dalam dataset S. Lalu data pertama daripada data S2 dihapuskan sehingga dataset S2 akan berkurang jumlahnya. Nah, setelah proses ini dilakukan,
kita juga akan melakukan proses pengecekan apakah S1 itu sudah kosong atau belum, yaitu dengan melakukan algoritma selama S1 atau dataset S1 nya tidak kosong. Yang dilakukan adalah persis seperti yang kita lakukan kondisi tadi, yaitu mengambil elemen pertama daripada S1, kita masukkan ke dalam dataset S. Kemudian kita juga akan menghapus data pertama dari S1 dalam dataset S1. Kemudian juga kita harus mengecek apakah dataset S2 juga sudah kosong atau tidak. Sama seperti dataset S1, dataset S2, selama dataset S2 nya tidak kosong, yang dilakukan kita ambil elemen pertama daripada S2, kita masukkan ke dalam dataset S, lalu kita hapuskan dataset pertama daripada S2 di dalam dataset S. Sehingga hasil akhir daripada algoritma merge itu adalah sebuah urutan data dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya, yang merupakan urutan atau penggabungan daripada dataset S1 dan dataset S2. Mari kita lihat ilustrasi dari algoritma merge sort. Kita asumsikan dataset kita itu sebanyak 8 buah data, yaitu 7, 2, 9, 4, 3, 8, 6, 1. Algoritma yang dilakukan itu adalah membagikan dua buah kelompok, yaitu kelompok S1 dengan S2, sehingga kita bisa melihat pembagiannya itu adalah di sebelah kirinya itu terdapat 7, 2, 9, 4, dan blok sebelah kanannya yaitu untuk S2 yaitu 3, 8, 6, 1. Lalu untuk setiap blok atau setiap kelompok data tersebut dibagikan lagi menjadi dua bagian, yaitu 7, 2 untuk yang kelompok yang S1 dengan 9, 4, dan yang sebelah kanannya dibagi menjadi 3, 8, dan 6, 1. Lalu kelompok tersebut untuk level ketiganya dibagi lagi menjadi dua bagian, sehingga kita peroleh datanya adalah 7, 2, 7 satu dataset, 2 satu dataset, 9, 4, 3, 8, 6, 1. Setelah kita peroleh pembagian kelompok untuk S1 dan S2, baru kita melakukan algoritma merge. Yang dilakukan algoritma merge adalah mengurutkan data dari data terkecil ke data terbesar. Sehingga untuk kelompok S1 72 tadi, ini sekarang kita akan peroleh datanya itu adalah 27. Begitu juga untuk kelompok yang 9 dan 4, kita akan peroleh datanya sekarang itu adalah 4 dan 9. Berdasarkan algoritma merge tadi, yang dilakukan adalah kita akan membandingkan apakah data pertama daripada S1 itu lebih kecil daripada data pertama S2. Kalau iya, ambil data pertama daripada S1, masukkan ke dalam dataset S, kemudian kita remove data pertama atau elemen pertama daripada data S1, dan begitu juga sebaliknya. Jika data pertama daripada S1 itu lebih besar daripada data pertama atau sama dengan dari data pertama dari S2, maka yang diambil adalah data pertama daripada S2. Sehingga hasil akhir dari algoritma ini adalah kita akan memperoleh urutan data yang terurut dari terkecil kepada data yang terbesar, seperti yang tertampil pada ilustrasi tree pada slide ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Demikian algoritma ilustrasi daripada algoritma merge sort. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.